Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, hari ini saya sedang bersama dengan salah seorang guru yang ada di Kabupaten Asahan. Beliau adalah Bapak Romitar Halomuan Situmorang, SPD. Wah, ini luar biasa. Khusus saya datang ke SD beliau pada hari ini di SD Desa Madis, Kecamatan Turakyat. Turakyat. Hari ini datang kemari karena saya tahu beliau ini seorang guru yang luar biasa, punya sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Nah, ini kita akan berbincang-bincang kepada beliau. Bagaimana Pak Romi? Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Jadi begini Pak Romi, kan saya dengar nih info katanya Bapak itu pernah mengajar di Kuala Lumpur, ya kan? Ini kan langka ini ya, hal-hal yang jarang, ini cukup luar biasa. Ini sebuah prestasi saya menganggapnya, mengajar di Sekolah Internasional Kuala Lumpur. Nah, bagaimana ini prosesnya Pak Romi, kok bisa Bapak ikut di program itu dulunya? Baik Pak, jadi dulu itu diawali dari informasi pembukaan guru untuk sekolah Indonesia luar negeri. Pada saat itu yang membutuhkan atau membuka rekrutmen tersebut adalah untuk Yangon dan Kuala Lumpur. Jadi karena saya pikir Yangon itu terlalu jauh dibandingkan Kuala Lumpur, maka saya pilih Kuala Lumpur. Nah, pendaftarannya diawali dengan mengirimkan berkas online Pak. Online ya? Setelah kita lulus berkas online, kita mendapatkan persetujuan untuk mengikuti ujian. Langsung di Senayan Pak, ke Jakarta pada saat itu. Dan sudah bertugas di sini? Pada saat itu sedang bertugas di Toba Samosir. Oh, Toba Samosir. Tahun 2014. Tahun 2014. Jadi setelah saya mengikuti pengiriman berkas online, kemudian mengikuti ujian mulai dari tertulis, kemudian per teaching hingga wawancara, di mana salah satunya adalah pengujinya Bapak Yaya Sutarya, kemudian ada pula Pak Profesor Ari, guru besar di ITB yang pada saat itu menjabat sebagai atase pendidikan di Kuala Lumpur. Jadi ujian tersebut akhirnya diumumkan dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan urutan kedua, nilai terbaik untuk guru SD. Guru SD. Iya. Dan ini prosesnya itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Ini luar biasanya. Se-Indonesia itulah luar biasanya Pak Romi, ya kan? Bukan hanya di Asahan atau Sumatera Utara, tapi se-Indonesia. Nah, jadi kan begini Pak Romi. Setelah lulus ya, atau dinyatakan diterimalah sebagai guru internasional ya, di Kuala Lumpur, lalu bagaimana proses di daerah? Apakah ada diizinkan bagaimana waktu itu? Jadi pengumuman tersebut diumumkan suatu saya sudah pindah dari Toba ke Asahan. Jadi itu dilemanya Pak. Ketika mendaftar saya masih terdaftar sebagai PNS di Tobasa. Namun setelah lulus saya udah terlanjur di Asahan. Jadi diawali dari persetujuan dari PKLN, dari Kementerian Pendidikan itu Pak ya, ada Biro PKLN, Perencana Kerjasama Luar Negeri. Nah, ada persetujuan perjalanan dinas yang harus disetujui juga oleh daerah Pak. Maka pada saat itu saya memohon kepada Bapak Bupati untuk mengizinkan saya bisa bertugas ke sana gitu Pak. Alhamdulillah Bapak Bupati mengapresiasi hal ini. Sehingga izin dari Pak Bupati dapat diperoleh dengan mudah. Jadi pemerintah daerah pada waktu itu meng-ACC lah Bapak. Benar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Romi, kira-kira sekolah yang ada di Kuala Lumpur itu, sekolah internasional itu, apalah, ada nggak kelebihannya dibanding dengan sekolah-sekolah kita yang di Asahan ini? Iya. Sebenarnya sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu bukan international school. Apabila dia international school,
maka warga negara asing boleh masuk ke dalamnya. Ini murni sekolah Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Kalau ditanya kelebihannya Pak, tentunya sangat banyak Pak. Yang pertama adalah dari ini Pak, dari fasilitas ya Pak ya. Fasilitas ya. Bagaimana fasilitas di sana tersebut memang benar-benar sangat mumpuni untuk melakukan apa ya Pak, pembelajaran ya, mulai dari lab, kemudian perpustakaan, kemudian lab tari, semuanya mumpuni Pak untuk menjadi wadah bagi siswa untuk lebih maju lagi. Jadi memang ya namanya pun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri, ya kan? Kalau samanya sekolahnya seperti yang di kampung-kampung di Indonesia ini, ya malu kita dengan yang ada di luar negeri. Nah, begini Pak Romi, namanya juga sekolah di luar negeri. Saya baca juga ini ada, saya lihat perjalanan Bapak ada ke Belanda, mana itu Pak lagi ke Belgia, Belgia, terus Perancis. Nah, apakah ini juga kegiatan dari sekolah atau hanya jalan-jalan biasa? Oh iya Pak, benar Pak. Itu namanya adalah kegiatan homestay Belanda. Yang di dalamnya kita ditunggangi oleh misi budaya Pak. Bagaimana budaya Indonesia tersebut bisa kita tunjukkan di sana. Apalagi orang-orang Belanda dulu kan sudah sering ke Indonesia Pak. Sudah pasti mereka yang tua-tua itu masih kangen juga dengan budaya Indonesia. Jadi kita mengadakan gebiar Nusantara, di mana gebiar Nusantara tersebut membawa seluruh ini Pak, budaya Indonesia yang kita satukan menjadi satu. Apakah dalam bentuk tarian, apakah dalam bentuk lagu-lagu, ataukah dalam bentuk iringan alat musik Pak. Jadi pada saat itu ada 3 negara yang kita datangi, ada Belanda, Prancis, dan Belgia. Nah ini yang belum pernah kita lalui dan belum pernah kita rasakan. Pak Romi ini udah pernah ke Belgia, udah pernah ke Prancis, dan ke Belanda. Belanda. Nah, ini jarang-jarang nih ya. Beliau ini guru SD Desa Manis, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Udah sawan tuh ke Belanda, ya, membawa misi kebudayaan Indonesia. Nah ini tentu gara-gara beliau menjadi guru, ya, guru di sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Selanjutnya Pak Romi, kira-kira berikan dulu motivasi dengan kawan-kawan kita guru Kabupaten Asahan ini maupun di Indonesia ini supaya terus bersemangat dalam mengajar, memiliki ide kreatif inovasi dalam pembelajaran. Mana kita? Untuk teman-teman seprofesi saya, guru-guru muda yang berada di wilayah Asahan khususnya, bekerjalah dengan hati. Berikan satu hatimu, maka 1.000.000 hati atau lebih akan menghampirimu. Bekerjalah dengan ikhlas. Kerjakan apa yang engkau mampu. Jangan paksakan dirimu dengan sesuatu yang tidak bisa. Tapi berusahalah untuk tetap menjadikan pendidikan tersebut menjadi lebih baik. Apalagi generasi kita adalah generasi yang kita harapkan nanti membawa keberhasilan Indonesia Pak. Pada masa yang akan datang. Jadi tetap berkarya, tetap lakukan yang terbaik, berinovasilah sehingga hal-hal yang baru akan terbentuk Pak. Itu kawan-kawan pesan dari Pak Romi, ya. Beliau guru yang saya anggap sebagai guru luar biasa yang sudah mengajar di sekolah di luar negeri di Kuala Lumpur. Harus kita tetap ikhlas dalam mengajar, ya. Kemudian ide kreatif, kemudian harus kita berinovasi dalam pembelajaran yang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan anak bangsa ini. Bahwa kita sebagai guru harus terdepan di dalam mengajar, mencerdaskan anak bangsa.
Saya kira itu bincang-bincang kami dengan Pak Romitar Halomuan Situmorang SPD pada siang hari. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ini hari ini pertemuan yang luar biasa. Saya mau kasih satu pin. Ambil dulu pin ya. Saya punya satu pin PGRI mau saya beri dengan Pak Romi. Ya, ini dia Pak ya. Oke, ini ada pin. Ini bisa dipakai nanti, ini pin PGRI kan. Subhanallah. Langsung dari Bapak Ketua ya. Iya. Terima kasih Pak Ketua, sukses. Iya. Oke, demikian para teman-teman sekalian pertemuan kami. Di sana sini masih banyak kekurangan, mohon maaf ya. Lebih kurang itu yang bisa kami tampilkan pada hari ini. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.